Baik, kembali lagi bersama saya James Banturuan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun dan menganalisa sinyal CT dan DT. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan-pembahasannya, di mana pembahasan ini kita mulai dari pendahuluan, baru pembentukan sinyal CT, analisis sinyal CT, baru pembentukan sinyal DT, analisis sinyal DT, dan kesimpulan. Di mana juga nanti saya akan juga melakukan percobaan untuk membuat sinyalnya di aplikasi Jupyter Notebook. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan, di mana sinyal merupakan suatu bentuk energi yang dapat digunakan untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam bidang teknologi, sinyal CT atau Continuous Time dan DT Discrete Time itu menjadi sangat penting karena memiliki berbagai aplikasi dalam sistem komunikasi dan pengelolaan sinyal. Oke, mungkin kita langsung ke halaman berikutnya, di mana di sini kita membahas pembentukan sinyal CT. Sinyal CT atau tadi yang bisa kita kenal dengan continuous time itu berbentuk dengan cara mengambil sampel nilai amplitudo sinyal pada setiap titik waktu yang kontinu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sinyal CT antara lain frekuensi sampling, lebar pita, dan resolusi bit, di mana frekuensi sampling adalah jumlah sampel yang diambil dalam satuan detik. Semakin tinggi frekuensi sampling, semakin akurat perekaman sinyal CT yang dihasilkan. Baru untuk berikutnya itu ada lebar pita. Lebar pita adalah rentang frekuensi yang dapat direkam oleh sistem, sedangkan resolusi bit merupakan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan setiap sampel nilai amplitudo sinyal. Oke. Mungkin kita akan sebelum kita masuk ke analisis, kita akan melakukan percobaan di Jupyter Notebook. Mungkin saya stop share screen dulu. Lalu kita masuk ke Jupyter. Oke, kita akan memulai membuat suatu program untuk membentuk sinyal CT. Di mana yang pertama kita terlebih dahulu menginisialisasi library yang kita pakai. Kita pertama menggunakan import numpy as np. Nah, ini kita menggunakan suatu library numpy. Di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan apa itu apa itu import numpy. Selanjutnya kita juga memasukkan library yang kedua, import matplotlib. Baru python. Oke, kita langsung masuk ke codingannya, di mana yang pertama itu kita harus membuat suatu variabel atau def atau fungsi bernama def, baru kita bikin continuous, baru sinyal. Nah, di mana di dalam variabel continuous ini nanti ada untuk start time-nya atau mulainya, lalu ada lagi end time itu itu berakhirnya waktu itu, baru dan yang terakhir itu ada juga 6 sampel, dan yang terakhir ada frekuensi. Oke, lalu taruh titik 2. Oke, setelah itu kita masukkan untuk mencari nih, untuk menghasilkan waktu discrete dari awal hingga akhirnya.
Pertama kita buat T ini berarti time, lalu kita masukkan np inspect, baru dalam kurung di sini kita masukkan dari nilai tadi, dari variabel start time, lalu end time, baru, dan num sampel. Oke. Setelah itu kita langsung masukkan ke rumusnya, di mana rumusnya itu kita menggunakan signal np np.sim dalam kurung 2. Di sini kita untuk mencarikan CT itu kita menggunakan rumus seperti ini. Sinyal dalam kurung sinyal sama dengan np np.sin dalam kurung 2 dikali np.p lalu dikali frekuensi lalu dikali T. Oke, jangan lupa kita return T, selanjutnya kita akan masuk ke variabel di mana kita memulainya nanti, untuk waktu mulainya yang di start time itu kita mulai dari 0, lalu untuk dan end time-nya ini kita bikin waktu berakhirnya itu 1 dengan nilai sampelnya ini 1000, di mana nanti di setiap gelombang itu dia akan bergelombang sebanyak 1000 kali. Lalu di frekuensinya kita buat 5. Nah, setelah kita menentukan parameternya, kita akan memanggil fungsi untuk membentuk sinyal kontinu tadi. Di mana kita membuat pertama itu T, signal sama dengan kita panggil continuous signal dalam kurung. Kita masukkan lagi yang tadi yang di atas ini. Mungkin saya copy saja biar makin cepat, tidak memakan waktu lama. Setelah itu, sini kita sudah memanggil untuk parameter yang akan kita tampilkan. Lalu kita memanggil ini untuk menampilkan suatu grafiknya kita menggunakan library PLT tadi yang barusan kita masukkan di atas di import matplotlib. Kita masukkan PLT di mana itu kita bikin plot plt.plot dalam kurung T signal. Lalu PLT untuk di sumbu X labelnya kita membuat itu dengan variabel waktu, dan untuk di sumbu Y-nya kita membuat itu amplitudo. Lalu kita bikin untuk PLT yang di atas, mungkin di tengahnya itu kita kayak mendeskripsikan kita membuat suatu grafik itu namanya seperti apa, kita buat saja langsung namanya bahwa ini grafik dari sinyal kontinu. Oke, selanjutnya kita masukkan PLT grid.
sini kita taruh true, baru plt dot show. Ya mungkin seperti ini apa program dengan bahasa Python menggunakan Jupyter Notebook untuk membuat grafik sinus CT. Langsung aja kita run. Sabar, nampaknya ada kesalahan. Di mana kita continuous itu mungkin ada terjadi kesalahan penulisan. Kita run lagi. Nah, untuk grafik sinyal dari CT itu kita bisa nampak di bawah, di mana kita tadi memulainya dari di start time itu waktu mulainya dari nol, lalu untuk waktu berhentinya end time itu di waktu itu ada satu. Jadi dari nol dia itu akan terus bergulir naik ke sampai batas paling waktu berhentinya itu satu. Jadi nol satu mentoknya di atas, baru satu lagi min satu di bawah. Sampai ke untuk sumbu X-nya juga dia taruh satu juga. Mungkin untuk dari pembuatan sinyal CT menggunakan Jupyter Notebook, mungkin sampai di sini kita langsung masuk saja ke analisanya. Mungkin saya bisa stop share screen terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke analisanya, di mana ada beberapa titik yang digunakan dalam analisa sinyal CT. Di antaranya ada transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan transformasi spektral, di mana transformasi Fourier digunakan untuk mengubah sinyal CT dari domain waktu ke domain frekuensi. Sedangkan transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis respons sistem terhadap sinyal masukan. Sedangkan untuk yang terakhir itu ada analisis dari spektral digunakan untuk mengidentifikasi komponen frekuensi dari sinyal. Langsung aja kita masuk ke pembahasan kedua, di mana pembahasan kita kedua itu pembentukan sinyal DT. Langsung aja bahwa sinyal DT itu dibentuk dengan cara mengambil sampel nilai amplitudo sinyal pada titik-titik waktu distrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sinyal DT adalah antara lain frekuensi sampling, lebar pita, dan resolusi bit. Frekuensi sampling pada sinyal DT juga memiliki pengaruh yang sama seperti sinyal CT. Semakin tinggi frekuensi sampling, semakin akurat perekaman sinyal DT yang dihasilkan. Lebar pita dan resolusi bit juga mempengaruhi kualitas sinyal DT yang dihasilkan. Mungkin kita langsung masuk aja ke percobaan pembentukan sinyal DT pada aplikasi Jupyter Notebook. Mungkin saya stop share screen terlebih dahulu. Oke, kita akan membuat suatu grafik sinyal dari sinyal DT. Sebenarnya program antara sinyal DT sama CT hampir sama, cuman kita akan memulai pelan-pelan saja dari awal, sama seperti tadi. Yang pertama kita import library-nya, di mana import kita masukkan nanti as MP. Lalu kita masukkan import Netlog, lalu PYP as PLT. Baru maaf tadi saya bersin, baru def. Sebenarnya di sini yang membedakan dari variabel tadi kan kalau yang DT, kalau yang CT dia pakai continuous signal. Kalau kita pakai yang DT, kita pakai discrete signal. Di mana mungkin perbedaannya seperti itu. Di sini juga sama, cuman
di pada eh, pembedanya juga dari CT sama DT ini. Di DT kita nggak menggunakan eh, waktu mulai sama waktu berhenti. Kita cuma masukkan 6 sampel sama frekuensi. Setelah itu kita akan memasukkan sama kayak tadi, yang di sana kan tadi T, kita pakai di sini N untuk devnya, di mana NP-nya rex dalam kurung masukkan nilai yang sama. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk mencari sinyal listrik itu dengan cara signal sama dengan NP dot sin dalam kurung 2 dikali NP dot P kali sama frekuensi baru dikali T dikali N, karena ini pakai N bukan T. Baru kita return nilai dari N sama signal, kita return. Oke, setelah itu lanjut. Di sini kita akan masukkan parameter dari sinyal distrik atau sinyal DT tadi, di mana yang pertama itu kita masukkan 6 sampel sama dengan kita mulai dari 100. Lalu untuk frekuensinya saya membuat 0,1, di mana di nanti sampel sama frekuensi ini kawan-kawan bisa mengikuti dari kasus yang akan dikerjakan. Lalu kita akan masuk untuk memanggil fungsi pembentukan sinyal listrik, di mana kita masukkan N, signal sama dengan mungkin saya langsung copy saja di distrik ini, kita panggil supaya lebih mempercepat. Oke, setelah itu kita akan masuk ke penampilan eh, grafik dari sinyal DT ini. Itu hampir sama sama yang tadi program di atas. Kita sama menggunakan PLT. Baru di sini saya gunakan stem dalam kurung n, koma signal, koma use line collection. Sekarang sama dengan itu. Baru masuk PLT dot ini untuk sumbu x-nya, dimana sumbu x-nya kita bikin sama seperti tadi waktu, dan sumbu y-nya kita buat itu tuh. Sama untuk PLT title-nya, di sini saya buat sinyal listrik. Baru kita masukkan PLT dot kurung terus baru PLT titik shoot. Ya, mungkin untuk program menampilkan sinyal DT atau discrete time seperti ini kawan-kawan bisa diperhatikan programnya. Mungkin kita langsung saja untuk merannya. Untuk hasilnya seperti ini, di mana saya tidak membuat tadi untuk dari eh, batas waktunya yang start time sama end time. Mungkin dia langsung saja batas waktunya di satu sama waktu end time-nya juga satu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk programnya sama untuk nampilin sinyal listriknya seperti inilah bentuk dari sinyal listrik dari hasil percobaan saya. Mungkin
Kita bisa coba ganti, di mana kita ganti yang 100 ini kita coba dari 50. Apakah dia ada perubahan? Nah, mungkin kita bisa lihat dari yang pertama tadi yang antara 100 sama 50 mungkin terdapat perubahan dari bentuk grafik listriknya, grafik sinyal listriknya. Mungkin kita masuk aja ke analisanya. Oke, langsung aja di analisa sinyal DT ini. Teknik-teknik yang digunakan dalam analisis sinyal DT itu antara lain transformasi Z, transformasi Fourier distrik, dan analisis spektral. Di mana transformasi Z digunakan untuk mengubah sinyal DT dari domain waktu ke domain frekuensi. Transformasi Fourier distrik digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi sinyal DT. Sedangkan analisis spektral digunakan untuk mengidentifikasi komponen frekuensi dari sinyal. Oke, mungkin untuk yang terakhir kita akan membaca dari kesimpulannya, di mana kesimpulan ini pembentukan dan analisis pembentukan sinyal CT dan DT merupakan topik yang sangat penting dalam bidang teknologi karena memiliki berbagai aplikasi dalam sistem komunikasi dan pengolahan sinyal. Pembentukan sinyal CT dan DT melibatkan faktor-faktor seperti frekuensi sampling, lebar pita, dan resolusi bit. Sedangkan analisis sinyal CT dan DT dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik transformasi Fourier, transformasi Laplace, transformasi DZ, dan analisis spektral. Mungkin sekian penjelasan materi tentang pembentukan sinyal, membangun dan menganalisis sinyal CT dan DT dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri selamat malam.